hampir semua kontestan yang Betul. setiap tahun mereka kontes pasti ya alhamdulillah bawain lagu Cintai Aku Karena Allah ini. Tapi memang awal-awal yang bikin warna beda musiknya, terus rasa feel yang beda di pembawaannya tuh memang waktu itu Lesti. Ya. Iya, betul. Dari mulai dance, kemudian dia konsepnya dibikin ala-ala pop gimana gitu, itu tuh yang bener-bener yang wow gitu. Aku ini aja ngeliatnya sampai merinding gitu, keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan sama DJ Rimo di program Slow. Seperti biasa, setiap minggunya kita bakalan datengin bintang tamu yang tentu saja yang viral atau yang fenomenal, atau bintang tamu yang favoritnya Kober semua. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang lagunya itu fenomenal banget. Terus juga banyak banget yang cover, banyak yang nyanyiin. Terus juga genre-nya tuh macem-macem, ada dari disco, ada reggae, ada apa lagi ya, pokoknya koplo apalagi ya. Dan salah satu penyanyi ini emang luar biasa sekali, dia mandiri sekali dengan berbagai karyanya yang banyak banget, dan karya-karyanya itu dia ciptakan dan produksi sendiri kebanyakan. Luar biasa ya kan. Dan kita langsung aja sambut, ini dia Novy Aila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah Aku panggilnya baik. apa ya? Aduh, nggak apa-apa panggil G Novi aja. aja. Neng boleh. Kalau di luar sih biasanya aku manggil Ibu Haja. Boleh, Novi juga nggak apa-apa. Oh iya, Novy Aila, selamat datang di Hoba Radio. Iya, alhamdulillah bisa datang ke sini. Akhirnya kan dari kemarin-kemarin iya, ya. karena ini karena ya. kita ada si Koronce. Jadi kita tertahan di kampung. Alhamdulillah yang lain nggak bisa mudik, kita di kampung lama. Iya, karena nggak bisa ke Jakarta juga. Nggak bisa ya. ke Jakarta juga, betul. Iya, dan sekarang aktivitasnya udah mulai ini lagi ya, udah mulai bergerak perlahan. Kebetulan kemarin mulai ke Jakarta karena memang ada syuting di salah satu stasiun TV, ada talk show mengenai hikmah dari dampak pandemi COVID ini. Akhirnya ke Jakarta, udah mulai kerja lah, udah mulai aktif lagi. Alhamdulillah ya, udah aktivitas lagi. Dan mungkin banyak Kobers yang millennials nih, kadang-kadang orang lagunya tuh fenomenal banget, tapi ada beberapa yang lagu Caka itu yang mempopulerkan pertama kali itu siapa sih? Banyak kan, soalnya kan versi-versi pantura banyak. Versi-versi akustik juga banyak. Betul. Bahkan sekarang yang ada reggae, ada kayak semi-semi disco pop, remix disco juga. remix tuh ada semua sih lagu itu. Banyak Alhamdulillah banget. sih sebenarnya. Secara tidak langsung mereka membantu mempopulerkan dan naikin lagu Caka itu. Betul, alhamdulillah ya. Dan Novy ini adalah salah satu jebolan dari ajang pencarian bakat, iya, yaitu KDI. Tahun berapa sih waktu itu? 2006. 2006 ya? 2006. Berarti angkatan siapa ya? Angkatan Barbel. Salah ya. Dulu angkatannya Genta, Gita, Yuli, Eka Bima, Adi. Waktu itu berapa besar? Masuk berapa besar? Novy cuma masuk 11 besar. Tapi luar biasa. Nah, ini buat makanya dari situ menjadi semangat, harus bertahan, harus jadi sesuatu. Masa sih udah dari kampung ke Jakarta nggak jadi apa-apa gitu. Akhirnya ya belajar, banyak silaturahmi, banyakin relasi, banyakin saudara. Akhirnya buka jalan pelan-pelan ya. Iya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Novy KDI, jadi Novy Aila inilah. Meskipun nggak juara tapi luar biasa ya. Masih jadi, bertahan. masih bertahan dan bisa jadi ini juga panutan juga. Kadang-kadang kan orang-orang kalau udah nggak berhasil di juara 1, 2, 3 langsung drop gitu, tidak mau berkarya. Tapi ini salah satu karena yang kan wajib kita dicontoh. selalu dikasih tahu sebenarnya kalian hebat tidak kalian, juara tidak yang kalian, bukan ditentukan dari ketika kompetisi. Ketika keluar dari kompetisi ini kalian bisa fight nggak? Itu yang Novy tanamkan. Oh iya juga ya, karena kalau di kontes itu kita masih ada banyak yang mengcover kita. Kostum ada yang ngurus, Betul. lagu ada yang ngurus, konsep seperti apa udah ada yang mikirin gitu. Kita terima beres lah, yang penting latihan. Nah ketika keluar dari asrama atau dari kampus itulah kita baru bener-bener mandiri. Kamu bisa enggak? Buktikan kalau kamu itu juara. Itu yang akhirnya iya juga ya gitu. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah dari situ akhirnya karyanya banyak sekali, Kobers. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Iya. Dan kalau misalnya diibaratkan sebuah lagu dangdut, nah, Novy Aila itu lagu apa kira-kira?
yang pas banget ya itu. Hanya padamu ya Allah, semua ini ku serahkan. Rasa inginku ya Allah, padamu ku kembalikan. Itu dalam banget. Jadi apapun yang kita usahakan, kita ikhtiarkan, semuanya keputusan ada di Allah. Nah, pasti jadi semua lagu-lagu Novi juga kebetulan ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan nuansa religi. Ya gitulah. Iya ya. Semua berproses, belajar dari proses itu, tapi hasilnya serahkan kepada Allah. Betul. Dan Novi Ayla ini memang dari kecilnya emang sudah belajar nyanyi, hobi nyanyi, atau sampai akhirnya jadi penyanyi dangdut sekarang tuh prosesnya gimana? Sebenarnya dari kecil sukanya lebih ke mocopat, karena Novi kan orang Semarang. Mocopat tuh Semarang, Jogja, Solo itu mocopat itu seperti campur sari, tapi lebih apa ya? Bahasanya lebih apa ya? Kayak gamelan. Oh iya. Yang ala Ibu Waljina, Mantos gitu, mocopat itu yang kayak nginden gitu ya? Ya. Iya. Kekarane wong akrami, tutu pondo, tutu rupo, ya gitu-gitulah. Aduh, aku merinding. Karena dulu kalau kita di sekolahan itu ada pelajaran mocopat, ada gamelan gitu. Sebenarnya dari situ seni daerah itu gitu nyambung ke sendera tari. Novi 7 tahun itu justru ke sanggar tari, bukan vokal. Oh gitu, Iya. Justru penari ya? Justru penari. Tapi nggak jarang dikeluarkan itu gitu. tari-tariannya? Ya begitu udah otomatis di KDI waktu itu sempat ikut main ketoprak humor. Nyambung kan, ketoprak humor kan kayak wayang orang kan, sambil langgaman, sambil nyinden, sambil gerak badan gitu kan. Tapi setelah keluar dari KDI, Novi 2007 berhijab, nari udah nggak pede gitu kan, gimana caranya? Padahal sebenarnya jiwanya masih ada masih gitu. Ada ya. Masih seneng sih ngeliat adik-adik sekarang nari, ngelestariin budaya itu masih seneng. Dan sebenarnya soulnya Novi itu awalnya karena berangkatnya dari gamelan sampai sekarang masih suka. Masih suka ya nyanyi Jawa gitu ya? Masih suka. Nah alhamdulillah ya memang ini jalan Allah ya, ikut audisi KDI, lolos. Itu pun lolos, kelebihannya Novi kan pasti ditanya kalau cuma nyanyi lagu dangdut semuanya bisa, kelebihan kamu lainnya apa? Salah satunya mungkin dipertimbangkan kenapa Novi lolos, karena Novi bisa mau copat itu. Luar biasa. Mau copat ya? Mau copat. Nanti bisa belajar tuh ya mau copat. Mau copat. Ya sama aja sih sebenarnya, kalau di Sunda kan kayak sinden Sunda. Iya, sinden Sunda. Di Jawa ini hampir mau copat, sama. iya. Kalau di Sunda iya nyinden kalau ya, Sunda. Jadi dulu di wayang-wayang gitu suka ikut. Jadi, karena kan kalau musik pakai gamelan itu justru tingkat kesulitannya agak sedikit lebih sulit ya dari lagu-lagu biasa, karena kalau gamelan itu nadanya tinggi, nafasnya panjang. Mau sinden Sunda, sinden Jawa kurang lebih itu sama. Jadi kalau untuk menyesuaikan dari lagu-lagu yang berirama seperti itu, gamelan gitu, ke pop, ke dangdut tuh masuknya lebih mudah. Lebih gampang ya. Karena menyesuaikan lebih mudah. itu Karena lebih basicnya kayak idola saya nih, Mae Soimah kan basicnya sinden. Mau dia vokal masuk kemana aja bisa gitu. Iya, karena betul. sinden itu agak sedikit lebih sulit. Dibanding lagu dangdut dan lagu dangdut pop dan ya. pop. Justru kadang-kadang kalau kita nggak bisa menyesuaikan, awal-awal dulu kalau Novi nyanyi lagu pop masih kebawa vibranya. Karena kan kalau sinden begitu kan. Iya. Itu kan ada gitunya tuh belakangnya. Itu masih suka kebawa gitu, Iya, tapi lama-lama bisa. Iya enak ya kalau Ngantuk loh nanti. Agak-agak horor tapi. Nah, karena lagu Novi itu tenar banget di mana-mana ya kan, sampai ke keluar negeri, dapat undangan ke Eropa, terus juga ke Hong Kong, ke Malaysia, terus juga ke Australia, Eropa, terus juga ke Brunei juga, dan banyak lagi negara-negara yang lain. Kenapa lagu Cintai Aku Karena Allah itu sangat terkenal dan sangat disukai sama orang? Mungkin waktu itu pas keluar lagu Cintai Aku Karena Allah itu, tepatnya 2012, itu lagi rame-ramenya musik mau ke koplo gitu deh. Caka ini tampil beda, dia lebih ke Arabic dance. Kenapa lagu religi tapi musiknya kejedak-kejeduk ya? Mungkin situ beda, karena memang awalnya Novi pun ngobrol sama Kak Adi, Kak pengen bikin lagu cinta tapi yang modern, yang masuk ke semua usia, yang musiknya kontemporer, kekinian gitu. Tapi cintanya itu mengingatkan kita kepada Tuhan, mengingatkan kita kepada Allah. Akhirnya
terciptalah itu dengan musik yang unik. Kan itu musiknya kan cepet ya. Iya, ngebeat banget ya. Gitu kan. Jadi beda. Kalau biasanya kan lagu-lagu religi kan yang slow, yang bikin kita tersentuh, terhanyut, gitu. mendayu-dayu gitu kan. Ini tuh yang beda gitu, lagu nuansa religi tapi yang musiknya semangat. Akhirnya mungkin karena itu sesuatu yang beda, anak-anak muda suka, anak-anak kecil suka, orang tua juga masuk. Mungkin itu yang akhirnya gampang diikuti. Iya, dan pas momennya juga momennya keluar, pas, ya betul. Pas juga, terus akhirnya booming di mana-mana ya. Iya betul. Dan itu proses perjalanannya itu dari radio, Novi pantau 2 bulan pertama, 3 bulan pertama itu chat radio kan dia selalu dapat ya. Iya, betul. Itu chatnya selalu nomor 1. Jadi emang pure perjalanan itu bener-bener yang tertatih-tatih berhenti dari bawah. Itu yang chat radio tuh nomor satu gitu. Terus akhirnya TV mulai kontak, terus off air juga udah mulai bertambah. Terus image Novi yang tadinya Novi KDI, emang sudah dikenal dengan Novi Ayla Caka. Makanya banyak fans yang nyebutnya Ratu Caka. Kenapa ada bahasa Ratu Caka? Karena banyak versi lain. Betul. Yang dinyanyikan oleh senior-senior kita yang lebih keren. Pokoknya yang idola Novi dulu lah. Sebut aja kayak TF, Vita Mala, Via Valen, Anissa Rama, semuanya. Hampir semuanya tuh bikin versi lagu Caka ini. Akhirnya fans club penyanyi aslinya tuh ini loh ratunya, makanya ada bahasa Ratu Caka di situ dari situ. Dan Novi Ayla ini punya fans clubnya yang solid sekali ya. Alhamdulillah. Nafas ya. Nafas apa nafas? Ya nafas. Nafas ya hampir sama. Nafas. Tulisannya nafas ya. Novi Ayla fans club. Ya kan. Itu solid sekali, alhamdulillah, dan mereka sangat membantu sekali untuk dukung karir Novi ya. Sampai sekarang pun setiap ada single baru gitu untuk ke radio pasti kenapa selalu masuk chart, selalu jadi nominasi, bahkan AMI Award, Adi, itu karena mereka yang sering request. Iya betul, dan alhamdulillah. Thank you Nafas. Luar biasa. Support terus selalu, ya. Karena Novi menganggap mereka bukan sekedar fan, tapi memang keluarga. Kalau tempat sharing, kalaupun mereka ada masukan apa-apa, pengennya lagunya temanya apa lagi, terus tampilannya harus seperti apa, itu kita udah seperti keluarga sih. Tahun 2012 itu sedang banyaknya lagu-lagu bergenre house musik ya, disco. Terus juga kenapa Novi Ayla itu berani memilih genre dangdut religi? Waktu itu lagi banyak-banyaknya koplo disco remix, yang Ayu Ting Ting lagi naik-naiknya tuh. Akhirnya Novi berpikir harus bikin sesuatu yang beda. Kalau kita sama, untuk nyalip yang udah ada itu susah. Apalagi udah di atas akhirnya bisa dibilang akhirnya bisa dibilang Novi ngelawan arus nih ceritanya. Lagu religi makanya tetap dengan musik yang agak rancak, yang semi apa ya dance gitulah. Ya bukan remix juga sih, Caka itu kan maksudnya lebih ke dance Melayu gitu. Akhirnya bikin sesuatu yang beda itulah, alhamdulillah bisa diterima. Iya, dan booming sekali dan ya. Dan memang kata teman-teman di radio sih memang grafik lagu itu naik atau enggak itu dilihat dari 3 bulan pertama. Betul. 3 bulan pertama itu chatnya bagaimana, requestnya bagaimana, dan alhamdulillah memang bagus gitu. Jadi memang di 3 bulan itu sudah kelihatan. Iya, kelihatan banget emang. Dung gitu ya, alhamdulillah gitu. Dan itu juga sama Kak Adiba kan ciptaan Kak Adi. Awal pertama ketemu Kak Adi juga Kak Adi masih gimana ya Dek, aku belum pernah bikin lagu yang religi, gimana ya gitu. Nggak harus religi banget kok Kak, gini gitu ya, alhamdulillah. Dan lagu Caka itu fenomenal banget tuh karena di tahun 2012 itu sampai sekarang masih tetap didengar ya sama penikmat dangdut. Iya, alhamdulillah sudah 8 tahun perjalanan lagu Caka tuh banyak yang di cover juga sama orang juga. Masih banyak cover-cover yang baru tuh tahun sekarang juga masih bermunculan. Masih banyak yang suka. Betul. Dan itu tadi karena syairnya memang aman untuk semua usia, bisa diikuti baik dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Jadi ya mudah-mudahan jadi lagu abadi. Iya, makin banyak yang cover, Via Valen juga tuh. Terakhir dia versinya agak koplo ya? Iya, kalau Via Valen agak koplo, iya. Terus ada juga yang baru-baru apalagi itu kemarin baru-baru kan Rahma ya? Ya, terus banyak banget yang bawain sekarang kan di Indosiar kan hampir semua kontestan. Betul. Yang setiap tahun mereka kontes pasti alhamdulillah bawain lagu Cintai Aku Karena Allah ini. Bener. Dan kemarin juga ada salah satu kontestan yang nyanyiin lagu Cintai Aku Karena Allah itu, Eva ya, itu dapet
langsung dapat SO. Oh, semuanya SO. Oh, luar yang biasa. dari Bima ya? Dari NTB ya. NTB ya, Iya, betul. Oh, luar biasa. Langsung merinding semua itu nyanyiin lagu itu, luar biasa. Dan dia juga pernah kita interview dulu, ngefans banget sama Novia. Iya kok, dia pas nyanyi itu, pas perform itu di Indonesia dia langsung WA besoknya. Iya, luar biasa. Dan akhirnya dia juga harus pulang. Tapi memang awal-awal yang bikin warna beda musiknya, terus rasa feel yang beda di pembawaannya tuh memang waktu itu Lesti, ya. Iya, betul. Dari mulai dance, kemudian dia konsepnya dibikin ala-ala pop gimana gitu, itu tuh yang bener-bener yang wow gitu. Aku ini aja ngeliatnya sampai merinding gitu, keren banget. Kobar, sekarang gue mau langsung kolaborasi sama penyanyi aslinya yang nyanyiin lagu Caka yang bukan kaleng-kaleng. Asli nih ya? Asli, orisinil, ya kan? Aku jadi grogi. Aku yang grogi harusnya, ini langsung mengiringi penyanyi aslinya yang bukan kaleng-kaleng. Ya kan? Coba nadanya di mana? Aduh. Ini mendadak kuncinya. Mendadak grogi kuncinya. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah Sang Maha Cinta. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu, ku jadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Aduh, luar biasa. Akhirnya Sebentar. bisa. Kayaknya ini lebih tinggi dari nada asli karena aku sampai pakai falset loh dikit-dikit. Iya, ketinggian ya? Oh, berarti saya turunin lagi. Bukan gitu, Bukan gitu ya? Dan kita akan mengupas ya bait per bait dari lirik-lirik lagu Caka yang fenomenal ini. Wah, ya itu kan? tadi salah satu kalau misalnya kita berangkat dari sinden atau gamelan itu kita bisa falsetto. Jadi nggak semuanya penyanyi itu bisa falsetto gitu. Jadi kalau misalnya kita ngakalin suara yang harusnya tinggi banget kayak tadi, bukan harta, bukan rupa, itu kan kalau dipaksain tuh kayaknya tuh yang terlalu gitu ya. Jadi bisa sedikit falset. Bukan harta, bukan rupa, lebih lembut. Lebih gitu ya. Bisa ngakalin, jadi nggak, kalaupun kaget, nadanya tinggi banget tuh nggak bikin malu gitu. Gak apa-apa nanti diedit. Nah, kita langsung Apa yang kita mau kupas nih? Bait pertama, ya kan, cintai aku karena Allah. Cintai aku, cintai aku, sayangi aku, kasih aku, miliki aku. Nah, itu seberapa dalam sih? Dalam banget ya dari situ aja. Cintai aku, kalau kamu sudah cinta, kamu pasti sayang. Kalau sudah sayang, pasti langsung bisa berkasih sayang. Betul. Pasti ingin memiliki, ya kan? Dan di situ dasarnya adalah ingin ibadah.
Jadi sebenarnya memang lagunya juga suara hati ya. Teh Vita Mala, dengarkanlah laguku. Nah ini laguku nih. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasih aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Akhirnya pun lagu ini jadi wajib di wedding karena memang pesannya itu menikah itu ibadah, mengharap ridha Allah, menikah karena Allah, ya itulah tujuannya Allah. Iya ya. Dan akhirnya banyak juga yang memang menggunakannya emang acara-acara nikahan. Dan bagi yang sudah misalnya ini yang nikah atau yang pacaran atau yang sudah berkeluarga pasti semuanya ingin seperti itu karena pada dasarnya semuanya kan kembali kepada Allah. Kalau dasarnya apapun yang dilakukan karena Allah, insya Allah dekat dengan pertolongan Allah, makanya masuk ke semua usia. Dalam sih. Dan termasuk anak-anak kecil juga, ya kan? Dalam. Dalam sekali. Misalnya mau disayangi sama ibunya gitu. Bisa juga ya kan? Makanya di video klipnya juga ini bukan hanya untuk pasangan gitu. Tadi cintai aku, sayangi aku, kasih aku, miliki aku. Itu pun orang tua kepada anak, begitu juga sebaliknya, pasangan. Kemudian murid dengan guru, itu kalau di pesantren ya santri dengan guru gitu. Jadi menyayangi karena lillahi ta'ala itu tadi. Belajar dari filsafat atau sastra Jawa itu ada di lagu Asmorondono. Aduh, ini bukan sok tahu ya, ini cuma bercerita. Yang tadi Novi bilang, kekarane wong akrami tutu pondo tuturupo. Itu artinya adalah bekal orang hidup bersama itu bukan dari harta, bukan dari rupa. Itu dari bahasa Jawa. Nanging ati pawitane, tapi hati modalnya, hati yang terpaut kepada Allah. Itu sebenarnya juga dari situ. Itu pitutur Jawa, itu filsafat Jawa. Jadi bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, tapi iman. Iman kan di hati. Ini nyambung juga sih ke situ. Itu lagu dulu banget, zaman masih Wali Songo ya, Wali Songo, ya pitutur wali lah gitu. Mencintamu aku tenang gitu. Mencintaimu aku tenang. Gitu. Karena percaya, karena pasangan kita beriman, pasangan kita memang niatnya untuk ibadah. Jadi kalau kita sudah saling percaya, pasti ketenangan akan muncul dengan sendirinya. Ya, dan kita lanjut lagi. Kayak ngaji. Iya. Makanya spesial Novi Aila tuh kita sambil mengaji diri. Ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu, ku jadikan kau imam, pembimbing aku jalan kebenaran. Wah, sebenarnya ini tuh yang wajib menjelaskan, yang lebih fasya menjelaskan adalah penciptanya. Iya. Tapi memang kebetulan Novi bisa menghayati setiap bait dari lirik yang dibuat sama Kak Adi, jadi membawakannya juga Novi nyampe gitu. Ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu ya. Gimana ya cara jelasin? Kan suami istri kita kan tempat beribadah ya. Maaf nih, ciuman, dapat pahala, bergandengan tangan, meluruhkan dosa. Kan berarti kan itu kan jalan surga. Kalau kita gandengan sama bukan muhrim kita dosa. Kalau kita gandengan sama muhrim kita gugur dosa. Iya, betul. Jadi ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu. Kita nyediain minum buat suami aja, pahala. Betul. Ya itu kan surga kita ciptakan dalam rumah tangga kita. Iya. Gitu. Nanti istri saya harus sering-sering dengar lagu ini. Terus ku ingin menjadi surga dalam rumah hidupku, jadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Iya. Nah, beratnya menjadi imam ini. Nah, iya betul. Kita wanita bermakmum, surga kita dari orang tua kita berpindah ke suami kita. Jadi suami kita juga harus bisa menjadi imam dan membimbing kita ke jalan kebenaran, ke jalan kepada Allah. Jadi kalau suami kita baik, Allah ridho, pintu surga untuk kaum wanita dari situ sudah terbuka. Amin. Tuh. Amin. Insya Allah saya akan menuju jadi jalan imam ya. Imam sholat. Oh nggak apa-apa. Kemarin pas pandemi itu banyak hikmah loh. Oh iya, banyak jadi imam. Akhirnya jadi imam dadakan semuanya di rumah belajar. Yang tadinya bacaannya kurang, belajar memperbaiki bacaan. Iya, kan malu sama anak istrinya kalau nanti jadi imam bacaannya salah-salah, ya kan? Pengalaman sendiri saya akhirnya jadikan imam semuanya masing-masing dalam rumah tangganya. Lagu Caka, luar biasa. Terus ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu, ku jadikan kau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Iya. Tadi itu ya. Jadi memang pesannya tuh dalam banget di lagu itu.
Makanya banyak juga alhamdulillah berawal dari lagu Caka, image Novi jadi penyanyi Melayu religi. Lingkungannya juga pergaulannya alhamdulillah sudah lebih ke pasar pesantren, banyak ustadz, jadi banyak belajar gitu. Dan akhirnya banyak juga yang bawain cover atau versi rebana yang diganti dengan syair sholawat. Betul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Banyak banget di kalangan pesantren. Gue sih mau ngikutin, cuma suaranya kebangetan bagus gitu ya. Jadi ngerusak suasana. Di kalangan pesantren banyak dirubah ke situ, dan itu berkah buat Novi. Ya, dan akhirnya, itu sekaligus kayak apa ya, kayak untuk cara berceramah juga ya. Iya, karena kan ya hikmah dari perbanyak sholawat itu banyak sekali. Kalau salah satunya kita mau terkabul doa, banyak-banyak bersolawat. Jadi senang sih gitu. Dan berkah dari selain tadi yang DJ Rimo bilang, berkah lagu Caka, Novi bisa ke luar negeri sambil nyanyi sambil jalan-jalan. Novi dikenal juga banyak orang. Iya, dikenal banyak orang, alhamdulillah. Rezeki alhamdulillah Allah beri juga. Dan rezeki yang paling tak terhingga itu, jadi setiap tahun itu Novi jadi bisa ke Tanah Suci. Iya, betul. Dengan rombongan geng kita di sosialita kita. Gitu. Awalnya karena image itu, Novi itu. Terus jadi orang mengenal Novi itu agak penyanyi religius lah gitu. Jadi kalau ngajak mereka di komunitasnya, ya udah yuk yang pada punya rezeki yuk kita kapan-kapan. Akhirnya sekarang setiap tahun 2 kali lah sama teman-teman. Jadi banyak juga teman-teman penyanyi dangdut gitu ya, yang kalau misalnya mereka mau berhijrah itu harus dikenalkan sama Novi Aila. Ya nggak semua sih, tapi alhamdulillah. Tapi rata-rata gitu, ya ada ya teman-teman yang itu ya. Jadi mereka ketika mau berhijab gitu, mereka masih ragu-ragu gitu, takut nanti jobnya sepi, takut nanti tawaran nyanyinya berkurang dan sebagainya gitu. Ya Novi sih cerita apa adanya, nggak harus langsung fanatik. Betul ya. Nggak, kalau mereka langsung benar-benar fanatik terus ada yang mengharamkan musik gitu. Kalau kalian meyakini musik haram, memang kalian tidak boleh melakukan itu karena kalian udah mengharamkan itu. Sama dengan musik itu kan hanya alat, yang Novi cerita sama Ustadz, musik itu hanya alat, namanya juga alat musik. Kayak pisau itu juga alat, pisau untuk membunuh hewan kurban jadi halal, tapi kalau untuk membunuh manusia jadi haram. Musik dipakainya untuk apa dulu gitu. Yang tadinya jadi yang, Kak aku udah mau berhijrah, aku udah mau berhijab istiqomah, aku nggak mau nyanyi lagi katanya haram. Ya Novi kasih masukan, jangan dengar dari satu guru, sharing ke yang lain dulu gitu. Ya selama itu bermanfaat ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan langsung dipatahin gitu. Ya alhamdulillah sih 70% mereka langsung berhijab dan nggak dibuka-buka lagi, tapi sisanya masih yang lepas pakai nggak apa-apa. Itu berproses gitu. Sampai kemarin Novi ngeluarin brand hijab. Kenapa sih modelnya harus pakai yang masih lepas pakai? Loh nggak apa-apa. Betul. Nggak apa-apa, itu berproses. Dulu juga Novi berproses. Awal-awal Novi berhijab, Novi nggak langsung tutup blek, enggak. Awal-awal berhijab masih main ketoprak umur, masih pakai konde, masih pakai wig, berproses. Betul. Oke Obers, kita tanya lagi sama Novi Aila, si Ratu Caka ini, iya kan? Yang berhak menyandang Ratu Caka emang dia. Bukan Ratu Ular ya? Bukan. Dan sekarang sih lagi sibuk kayak berbisnis nih kayak Novi ya? Belajar. Jadi pandemi kemarin kan kita stop kerja semuanya gitu, jadi berpikir bikin apa ya gitu. Kalau teman-teman kan langsung banyak yang kuliner ya, karena memang semua orang stay di rumah, kuliner paling cepet geraknya. Betul. Ya nggak bisa jajan di luar. Novi mikir, Novi masa nggak terlalu bisa, terus ada anak-anak masih kecil juga menyita waktu kalau masak. Akhirnya Novi berpikir, kenapa Novi nggak ngeluarin brand hijab ya, karena Novi tampil juga berhijab, sehari-hari sudah berhijab. Akhirnya bikinlah Kalau Caka cintai aku karena Allah, ini cantik karena Allah by Novi Aila. Oh, tetap brandnya Caka? Tetap Caka by Novi Aila. Oh, cantik karena Allah. Ya. Cantik jadi logo Allah ada logonya Caka by Novi Aila tuh
gadis bercadar. Wow. Kayak bercadar, kayak bermasker. Jadi ngingetin ini tuh idenya saat pandemi. Oh gitu, sebenarnya maskeran gitu. Iya. Tapi jualan online apa bisa bisa kita masih online. Kita masih online. Kita rangkul teman-teman komunitas fans dan keluarga Nafas. Sekarang sudah ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Depok, Purwakarta, Surabaya, Ngawi. Nah, caranya gimana tuh kalau mau order? Kalau mau order, teman-teman bisa ngubungin admin di kota yang deket yang tadi Novi sebutin, di Kalteng, Kalbar, Kaltim, Semarang, Purwakarta, Bengkulu, Palembang. Baru itu ya. Kecuali Sulawesi belum. Teman-teman bisa cek Instagram katalognya di Instagram noviaila.hijab. noviaila.hijab. Nanti di situ akan kalau misalnya pengiriman dari Jakarta, mungkin kalau teman-teman di Samarinda ada resellernya, kenapa nggak dari sana aja kan gitu. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan tempat tinggal teman-teman semua. Dan bahan yang kita pakai ini yang premium voile, jadi yang pokoknya nyaman deh, teman-teman harus cobain. Nanti tinggal order aja tadi ke Instagram tadi ya. Nah, sama teman-teman organisasinya nih ada kegiatan apa lagi nih? Iya, ada planning apa lagi? Dalam waktu dekat kita karena memang belum halal bihalal, kita mau halal bihalal. Walaupun sebagian teman-teman masih ada yang di kampung, tapi kalau ditunda juga kan nanti kan momen halal bihalalnya sudah keburu kadaluarsa nih, udah mau habis nih momen lebarannya. Jadi kita minta maaf buat teman-teman yang masih di kampung, kita halal bihalal dulu. Insya Allah minggu depan kita mau halal bihalal. Iya. Kumpul semua anggota Superstar ini yang tadi Novi cerita, ini basicnya semua yang bekerja di entertain. Ya penyanyi pasti ada, host, wartawan, desainer, pokoknya semua ada di sini yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Dan harapan ke depan dari seorang Novia Aila itu apa? Harapannya pastinya mudah-mudahan teman-teman keluarga Nafas khususnya masih selalu support. Novi bisa tetap berkarya, memberikan lagu-lagu yang ada manfaatnya. Amin. Walaupun tidak terlalu religi tuh, syair lagunya tuh masih yang memberikan pesan positif gitu, jadi mengingatkan pada kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan juga teman-teman adik-adik pendatang baru ini semuanya yang bersaing sehat ini banyakin berkarya pokoknya, apalagi semua digital sekarang sudah ada, semua sosial media udah gampang. Jadi kalau dulu kita mau bikin apa-apa harus nunggu ada produser dulu, harus nunggu ada yang modalin dulu. Lalu sekarang nggak deh, sekarang udah bisa, semuanya udah tersedia. Jadi yang penting kita kreatif. Betul, semangat mau maju. Dan mimpi yang belum tercapai dari seorang Novia Aila itu apa sih? Mimpi yang belum tercapai, Novi pengen yang masih tertunda-tunda ini film Cinta Yang Karena Allah. Kalau FTV kan udah ada. Iya, dulu sempat mau FTV kita udah main, kita udah main beberapa judul dari lagu-lagu Novi, mulai dari Cinta Yang Karena Allah, Rasa Inginku, Istri Diam-Diam, Jejak Yang Hilang, itu sudah FTV-nya udah semua. Filmnya yang belum, mudah-mudahan Allah masih mengizinkan suatu saat nanti ada film layar lebar Cintai Aku Karena Allah. Amin. Nah, mudah-mudahan cepat terlaksana. Amin. Dan mungkin dalam waktu dekat ya, kalau udah semuanya normal gitu ya, bisa langsung produksi gitu film. Amin. Mudah-mudahan. Dan Novia Aila itu udah ngetop, terus juga udah banyak banget orang yang suka, ya kan? Terus apa sih motivasinya untuk teman-teman yang memang pengen juga seperti Novia Aila? Jadi diri sendiri. Ketika dulu Novi awal-awal berhijrah juga suka ditawarin, Neng nyanyi di sana misalnya, tapi buka hijab dulu ya. Harus berprinsip sih jadi orang, harus diri sendiri, terus gali kemampuan teman-teman semua. Kira-kira passion kamu tuh lebih ke apa? Kalau Novi memang lebih suka, selain tadi yang basicnya langgam, Novi memang udah serak dengan lagu-lagu yang positif gini. Kalau Novi dengan penampilan gini nyanyi lagu dangdut yang koplo yang apa juga memang nggak pas kan. Jadi memang harus disesuaikan dengan jiwa kita. Betul. Jadi memang harus pas gitu.
Kalau kita bikin teh, gulanya harus pas biar enak. Biar enak. Jangan sampai kemanisan ya. Jangan kemanisan, jangan juga kurang. Jangan kurang gitu, jadi hambar nanti malah. Jangan ikut-ikutan, pokoknya jadi diri sendiri. Seperti yang Novi 2012 ngeluarin lagu itu pas lagi tren remix disco, Novi malah ngeluarin yang nuansa religi. Itu kan sesuatu yang beda gitu. Betul. Coba terobosan-terobosan baru. Kalau emang sukanya teman-teman yang cover-cover lagu lama, nostalgia, memang sukanya itu ya konsisten dengan itu, insya Allah nanti akan dilirik, akan banyak yang suka, akan banyak yang lihat, akan jadi sesuatu. Iya, amin. Dan karena Novi Ayla ini dari Jawa Tengah, dan tadi sering nyanyi lagu, apa istilahnya sih? Itulah mau copat. Mau copat ya. Coba nyanyiin lagu Mau Copat. Itu yang Lagu mau copat. apa gitu yang kayak agak-agak sedikit mendayu-dayu gitu ya. Yang agak-agak serem ya. Iya, Padahal iya. ini bukan horor loh. Ya, kalau itu, dengar lagu itu agak-agak gimana gitu. itu dikit aja ya. Yang sering di film-film tuh katanya itu lagu horor, sebenarnya enggak. Benar bukan ya? Ojo turu sore kaki ono dewa ngelanglang jagat. Artinya adalah jangan tidur sore-sore. Hidupkan malammu, sholat tahajud, karena Allah turun ke langit dunia. Oh, artinya tuh itu. Tapi Jadi kenapa bukan lagu horor. Karena orang makan lagu horor. Wah, bahaya, kurang Ada ajar. dewa ngelanglang jagat tuh maksudnya ada malaikat. Yang kalau malam-malam kan kalau kita sholat tahajud kan, makanya kenapa doa banyak terkabul malam-malam, karena Allah turun ke langit dunia, banyak malaikat mengaminkan tuh. Oh no, dewa ngelanglang jagat. Jagat itu kan dunia. Ngelalang itu keliling dunia. Keliling dunia. Jadi bukan horor itu. Oh, ini terbantahkan sudah sama Sang Ratu Caka lagu itu ternyata. Nah, Novi Ayla ini dari Semarang ya kan, dan hobi banget ngemil-nyemil gitu ya. Lo makan Iya dong, makanan. kelihatan dong. Cabai. Tapi bukan makanan yang berat-berat juga ya. Iya. Apa biasanya tuh? Novi sih lidahnya lidah Indonesia banget ya, emang sukanya makanan-makanan tradisional, makanan-makanan yang simple gitu ya. Pokoknya Asian food gitulah. Nasi goreng, gado-gado, rujak suka banget. Wah, rujak. Wah, kalau rujak kita langsung sulap bisa ada. Kalau kekinian dibilangnya salad buah, aku lebih suka. Nah, kita rujak. siapin salad. Salad. Serius? Oh, Ada? salad. Wah, selannya. Ya Allah, Ya udah kan? disiapin. Kita Thank sudah you. Kok bisa menyiapkan. tahu sih sukanya Oh, ini? kita ada tim untuk Mata-mata. mencari fakta. Wah. Ada intelnya Dan kita. aku tuh sukanya emang suka banget pedes. Jadi kalau katanya kalau penyanyi tuh jangan makan pedes. Nanti pita suaranya bla 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 bla. Kebetulan alhamdulillah suka pedes. Iya, nggak masalah tuh ya. Gitu. Bagus-bagus aja Dan suaranya. kalau lagi batuk, lagi flu, rahasianya ya, pasti banyak udah yang tahu. Jadi kalau batuk, lagi parau itu minum air kencur. Tapi lebih manjur lagi itu kencur asli. Oh gitu. Asli. Dikupas aja, udah dikunyah aja. Kalau nggak tahan sama getirnya, dikunyahnya sama gula aren. Itu cepat nyembuhin batuk, batuk berdarah. Tapi itu agak-agak kecut gitu kan? Ya, getir, lebih getir. ke getir gitu kalau misalnya. Tapi nggak segetir Nggak hidup tahan. aku. Kalau misalnya nggak tahan dengan getirnya, Iya. bisa dibikin kayak beras kencur gitu. Tuh Novi tuh suka gitu-gitu. Tapi ini Jamu pedes banget ya juga. kayaknya. Oh, nggak apa-apa. Oh gitu, suka pedes juga. Suka. Oh, malah gue takutnya pedesan. Aduh, Hobas, maaf ya. Suka hilaf lo kalau ketemu rujak. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Kalau rujak ini kan biasanya harus buah-buahan nih. Atau harus ada sayuran juga, apa emang komposisinya harus kayak gini? Ya, kalau rujak kan lebih ke buah-buahan. Kalau ada sayurnya kan gado-gado, Novi juga suka. Yang paling suka apa? Yang paling suka nih, kalau rujak kan mesti ada asam-asamnya. Mangga muda pasti suka. Oh, mangga muda. Jambu Iya, juga iya, iya. suka. Mangga muda saya suka. Mama muda suka. Itu di belakang. Kalau bilang mangga muda Oh, kok. Mangga Ini muda. Aduh, iya. Tuh, Ini apa? Bengkuang. Bengkuang ya. Dia selain bisa buat masker, bisa rujakan juga ya. cewek itu hampir semuanya ibu-ibu, wanita-wanita pasti suka dengan buah-buahan, pasti suka dengan rujak. Karena emang kayak
apa ya, serat, kayak tinggi serat ya kan. Terus ini sehat karena kalau buah-buahan di jus itu kandungan nutrisinya sudah banyak berkurang. Tapi kalau masih untuk original buah itu lebih bagus, lebih sehat. Ya, untuk pencernaan, untuk kulit itu kan lebih bagus. Kan diujak Saya kali ya. Novi lebih suka jamu, buah-buahan, sayur-sayuran daripada harus mengkonsumsi vitamin dalam bentuk kapsul. Oh ya, Jadi obat-obatan kimia itu serak Novi gitu nggak ya, terlalu. malah gitu Mendingan ya. jamu kalau Novi, mendingan kayak tadi Novi stok jahe di rumah, stok kunyit di rumah, stok kencur di rumah, mendingan bikin sendiri. Yang herbal-herbal. Kalau sudah obat-obatan, udah kimia kan ya beda ya iya. gitu. Dan ya kandungannya pun, pokoknya Novi lebih suka yang herbal yang kembali ke alam. Nah, kayak ini nih contohnya bengkoang. Bengkoang ini kan selain kita bisa makan, dia bisa buat masker, dia bisa buat lulur, kandungan-kandungan bengkoang ini. Jadi emang kenapa suka buah, kenapa suka rujak? Karena emang luar biasa manfaatnya. Gitu. Lebih suka lagi di sini gratis. Mantap. Makan dulu ya. Dan akhirnya kita selesai sudah ngobrol-ngobrol sama Ibu Hajah Novi Aila. Ya, Saya masih pengen ngobrol banyak loh, Hobers. Iya, tapi ya waktunya terbatas. Iya. Nanti kita akan kupas Nanti harus lagi. ngundang lagi ya. Oh, kita akan Belum undang selesai lagi. loh ngobrolnya. Belum. Nanti kita tunggu single berikutnya. Amin, Dan amin, kita on undang proses lagi. ya. Undang Doakan, lagi ke sini. mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan harapannya, cita-citanya ke depan. Yang tadi belum kesampaian, doakan mudah-mudahan kesampaian. Amin, ya, mudah-mudahan amin. kesampaian. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Nah, Hobers jangan lupa like, comment, subscribe nih channel Hoba. Betul, channel Hoba Radio. Tayangnya kan nggak cuma di sini aja kan? Tayangnya juga kita tayangin di Hoba Radio juga, www.hoba.com di situ. Ya. Sekalian bisa request lagu-lagu Novi Aila yang Pokoknya the best. request bintang tamunya siapa, kalian bisa request idola kamu siapa, terus lagu-lagunya siapa. Jangan lupa request lagu Novi Aila ya. Betul. Dan menurut Hobers, kira-kira lagu Caka yang paling the best, yang di cover, yang Versi siapa ya? iya versi siapa yang Coba nanti biar komen di tayangan ini ya. Yang kalian suka versi cover itu dari siapa? betul ya. Nanti dilihat sama Siapa Novi tahu nanti Aila. cover terbaik bisa duet juga sama aku. Nah, siapa tahu ya kan. Tuh, langsung ditantangin sama penyanyi aslinya. Ya, komen di bawah siapa kira-kira yang paling the best ya. Terima kasih banyak, Hobers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Thank you. di Hatur slow nuhun, matur berikutnya. suwun. Kamsia. Terima kasih Bu Sama-sama. Novi. DJ Rimo, thank you.